Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Angga Rianto di channel YouTube Angga Arya. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang peran bahasa dalam public speaking. Seperti yang kita ketahui bersama, public speaking ini merupakan seni berbicara yang mana tidak hanya untuk menyampaikan informasi saja, tetapi juga untuk mempengaruhi, membangun koneksi emosional, dan juga menciptakan pemahaman bersama. Bahasa itu sendiri bahasa adalah alat dasar yang digunakan oleh manusia untuk berpikir. Kenapa peran bahasa ini sangat urgent di dalam public speaking? Karena bahasa adalah alat utama dalam menyusun pesan yang sangat efektif. Penggunaan bahasa yang jelas dan tepat dan juga sederhana dapat mempengaruhi penyampaian pesan dan juga membangun kedekatan dengan audiens. Adapun prinsip kalimat yang efektif, penulisan naskah public speaking itu perlu memperhatikan yang pertama itu kejelasan. Kejelasan artinya itu kalimat dan bahasa itu mudah dipahami. Yang kedua itu kesederhanaan, tidak terbelit-belit. Artinya ketika kita menjelaskan A, tidak kemana-mana, tidak ke Z, ke D, ke C, kan tetapi kita terfokus kepada menjelaskan penjelasan ke A itu. Yang ketiga itu ketepatan, menghindari makna ganda. Yang keempat itu kehematan, tidak membazir. Artinya bahasa yang baik di dalam public speaking itu tidak ada pemborosan kata. Yang terakhir itu kepaduan dan juga kelogisan. Jadi bahasa yang efektif di dalam public speaking ini sudah terstruktur dan juga alur logisnya itu runtuh. Efektivitas naskah ditentukan oleh kata yang dipilih yang harus sesuai dengan audiens, konteks, dan juga tujuan. Kata yang menyentuh emosional juga akan lebih mudah diingat. Selanjutnya itu penggunaan retorika. Retorika ini terdiri dari 3 kata, yaitu yang pertama ethos, yang kedua itu pathos, dan yang ketiga itu logos. Retorika ini sangat urgent di dalam public speaking karena membantu mempengaruhi, menjelaskan informasi, dan juga membangun citra pembicara. Ethos itu merupakan kredibilitas dari pembicara. Public speaker itu harus percaya kepada apa yang disampaikan. Karena ketika public speaker itu percaya kepada apa yang disampaikan, maka audiens itu juga percaya. Yang kedua itu pathos. Pathos itu emosi audiens. Yang mana public speaker itu harus bisa membuat audiens merasakan sesuatu, merasakan apa yang disampaikan oleh public speaker, seperti sedih, bahagia, marah, bangga, dan juga empati. Yang ketiga itu ada logos, logika argumen. Seorang public speaker itu tidak hanya berbicara di depan umum saja, kan tetapi berbicara dengan argumen yang berdasarkan sumber-sumber yang sudah ada referensi. Apa tujuan dan manfaat penggunaan bahasa yang jelas di dalam public speaking? Yang pertama itu meningkatkan kejelasan dan juga pemahaman. Jadi bahasa yang baik itu di dalam public speaking bisa disampaikan secara jelas dan juga dipahami secara dalam oleh audiens apa yang disampaikan oleh public speaker. Yang kedua itu membangun kredibilitas pembicara. Ketika bahasa dari public speaker itu jelas dan juga bagus, tidak memungkinkan kan banyak minat dari para audiens dan juga dipercaya oleh audiens bahwasanya apa yang disampaikan itu benar adanya. Yang ketiga itu mengurangi kesalahan pembicara. Yang keempat itu memfasilitasi interaksi audiens, dan juga yang
terakhir itu menyesuaikan dengan karakteristik audiens. Jadi bahasa yang baik dan jelas itu menyesuaikan karakteristik audiens. Contohnya ketika kita berbicara di depan siswa atau anak-anak, maka bahasa yang kita gunakan, bahasa yang digunakan oleh public speaker itu harus bahasa yang mudah dipahami oleh anak-anak. Dan sebaliknya, ketika kita berbicara di depan mahasiswa atau tingkat yang lebih tinggi dari mahasiswa, maka bahasa yang disampaikan oleh public speaker bisa menggunakan bahasa yang lebih ilmiah. Jadi kesimpulan di video kali ini, pemilihan kata yang tepat adalah kunci dalam menyusun naskah public speaking yang kuat dan berdampak. Mungkin hanya ini saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan maupun dari tutur kata dan tingkah laku yang kurang berkenan di para penonton dan juga audiens, saya mohon maaf pribadi. Ditunggu video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube.